Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Oke guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah sekeluarga saya doakan selalu dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalani ibadah puasanya. Ya guys, pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi video ini dan saya temukan video ini di channelnya Wenderer ya guys. Jadi banyak beberapa pengamat sepak bola Malaysia ya guys yang membicarakan tentang keberhasilan atau suksesnya program naturalisasi atau perjalanan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini guys. Pundit-pundit Malaysia membicarakan tentang Indonesia yang sukses di round ketiga ini guys, karena kita tahu nggak banyak sih, ada dua negara di Asia Tenggara yang sebelumnya memang pernah lolos di round 3 kualifikasi Piala Dunia, namun mereka mencatatkan hasil yang sangat buruk ketika di round 3 kualifikasi Piala Dunia seperti Thailand dan Vietnam itu selalu babak belur dihajar oleh negara-negara peserta yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia ya guys. Jadi hanya Indonesia lah negara Asia Tenggara yang mencatatkan hasil yang sangat baik. Bahkan sekarang ini menduduki posisi keempat mendapatkan 9 poin. Nah, di grup C ini kan grup neraka guys. Ini benar-benar sangat ketat antara Australia, Arab, Indonesia, Bahrain dan Cina guys. Kalau Jepang kita nggak usah ngomongin lah ya. Mereka udah di puncak klasemen, udah kokoh udah mendapatkan satu tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi kita saksikan aja yuk video selengkapnya. Timnas Indonesia kalahkan Bahrain 1-0. So ini adalah rumusan tentang perlawanan ini. Untuk pasukan Asia Tenggara, ini adalah pencapaian terbaik pasukan Asia Tenggara. Aku hanya kekal optimis dengan satu perspektif yang penting. Kemenangan Indonesia atas Bahrain membuat Malaysia terkejut. Dengan tambahan 3 poin, Indonesia kini mengoleksi 9 poin, menjadi rekor terbesar di Asia Tenggara, mengungguli Thailand yang hanya meraih 1 poin dan Vietnam dengan 4 poin. Media Malaysia pun menyoroti peran besar pemain keturunan Belanda yang sukses membawa kekuatan baru bagi timnas Garuda. Melihat kesuksesan ini, Malaysia tak mau ketinggalan dan segera bergerak mencari pemain keturunan untuk memperkuat tim mereka. Timnas Indonesia kalahkan Bahrain 1-0. So ini adalah rumusan tentang perlawanan ini. Untuk perlawanan ini, corak pemain Indonesia nampak lebih bagus tau, terutamanya dari segi serangan dan juga diorang punya defensif. Game sebelum ni waktu diorang kalah dengan Australia, diorang punya defensif sangat teruk, tetapi untuk game ni sangat-sangat bagus. Apa lagi saya nak cakap dekat bahagian defense, kalau korang perasan Rizky Ridho dengan lagi seorang pemain dah macam Rafael Varane dan juga Sergio Ramos sangat-sangat bagus. Walaupun ramai player Indonesia perform dalam perlawanan ini, player yang patut diberi highlight adalah Rizky Ridho. Kalau dia tak melakukan save, confirm dah seri satu sama. Indonesia next game kalau diorang menang ada peluang cerah untuk masuk ke dalam World Cup. So apa pendapat korang? Indonesia boleh masuk World Cup ataupun tak? Jangan lupa komen. Telit sikit pasal negara jiran. Diorang dah selangkah ke Piala Dunia. Aku rasa masih diorang lepas tewas 5-1 tu, diorang menghidupkan peluang kembali dengan menang dengan Bahrain 1-0. Sekarang ni diorang nombor 4 salah aku dengan 9 mata. Dan untuk pasukan Asia Tenggara, ini adalah pencapaian terbaik pasukan Asia Tenggara. Sebelum ni Thailand ada. Thailand aku rasa pun dapat 1 mata je. Vietnam pun pernah capai, itu pun dapat 3 mata di bawah era Pak Hang Seo. Tapi di Indonesia ni dia pencakar rekod 9 mata. So aku tak sebab game dia sama, kadang-kadang tengok sebab game tu waktu sama kan. So aku buka tengok sikit. Tapi walaupun divarisi pemain-pemain Belanda, walaupun coach Bahrain tu kata kamu ada 300 juta rakyat kamu, tapi kamu panggil pemain Belanda. Tapi different style gameplay daripada Indonesia sebenarnya. Dan aku paling puji oleh Romania. Dia what player untuk macam mana, tak tahu macam mana dia orang cari pemain warisan ni. Untuk kau, adakah Vietnam, kau rasa Indonesia mampu? Ya memang beberapa saat sebelum pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain, pelatih Bahrain Dragan Talajik itu memberikan komentar nyindir bahwasanya
Kenapa sih Indonesia banyak padahal warganya hampir 300 juta, tapi kenapa cari pemain sepak bola dari Belanda? Setiap kali ingin bertanding selalu ada yang baru, selalu ada yang baru, pemain-pemain diaspora. Selalu begitu. Padahal kita tahu Indonesia itu warganya hampir 300 juta. Masa tidak ada satupun yang bisa seluruhan gitu timnas warga lokal? Padahal 300 juta penduduk loh guys. Nah, itulah perkataan atau pernyataan Dragan beberapa waktu lalu ya guys, sebelum pertandingan antara Indonesia dan Bahrain. Tapi ya gak apa-apa lah dia ngomong apa, kayak terserah, bebas. Oke, lanjut guys. Kejar slot Piala Dunia sebagai kawan jiran. Komen aku lah untuk pasukan Indonesia, ini peluang terbaik diorang lah, dengan apa pemain pengumpulan pemain-pemain warisan yang aku rasa antara yang terbaik Indonesia pernah ada. Ini peluang terbaik diorang untuk layak ke Piala Dunia secara merit lah. Pildun. Sebab sekarang ni tak silap Jepun negara Asia pertama yang layak. Jadi Indonesia sekurang-kurangnya kalau tak layak secara merit, dia main ke playoff kan. Jadi itu yang mereka kejar, dan ini memang terbaik lah. Harapnya Indonesia menggunakan peluang ni sebaik-baiknya, sebab belum tentu akan datang dia dapat peluang ni lagi. Jadi sementara pemain-pemain barisan pemain Belanda ni ada lagi, gunakan peluang ni sebaik-baiknya lah. Kalau tak terlepas, kalau contohlah pemain yang ada ni dah tua, dah tak mampu untuk pusingan seterusnya, jadi peluang sia-sia. Segmen kegemaran kita, iaitu segmen menjengah ke Asia Tenggara ke ASEAN. Menjengah ke ASEAN, Kish. Beberapa negara ASEAN kebanyakannya akan menghadapi dua perlawanan, kecuali hanya satu negara. Jangan. Laos? Bukan. Biarkan orang menekalah apa negara yang tak akan bermain dua perlawanan itu. Tetapi Thailand, pasukan Thailand akan bermain dua perlawanan, satu perlawanan di hari ini dan satu perlawanan di Selasa depan, bersama-sama juga dengan Vietnam, juara AFF 2024 yang lalu. Juga yang ada di sana adalah yang paling penting dan akan menjadi tumpuan yang paling utama, skuad kebangsaan Indonesia, timnas Indonesia yang akan mengharungi dua perlawanan peringkat ketiga kelayakan Piala Dunia. Kish, dah terlalu banyak perubahan yang ada di timnas Indonesia. Bukan sahaja presiden mereka yang berubah, tetapi pucuk pimpinan timnas Indonesia sebenarnya sudah pun berubah daripada Shin Tae-yong di perlawanan terakhir. Masih ingat perlawanan terakhir ketika mereka bertemu di ataupun mereka mengharungi aksi kelayakan Piala Dunia. Sekarang ini ada skuad kejurulatihan yang baru yang dipimpin oleh siapa lagi kalau bukan Patrick Kluivert, dengan satu gerombolan tenaga-tenaga ataupun pakar-pakar daripada Belanda yang akan yang akan mengelola pasukan timnas Indonesia ini. Dan bukan itu saja, Kish, ada juga 4 ataupun 5 pemain baru di dalam skuad kebangsaan Indonesia. Aku rasa yang profil dia paling tinggi adalah Emil Audero, penjaga gol, Ola Remeni, iaitu striker pasukan baru untuk timnas Indonesia, dan juga ada beberapa pemain lain lah. Sekarang ni kita berada dalam fasa di mana bagi aku the whole of Asia Tenggara, keseluruhan Asia Tenggara akan memberikan tumpuan kepada Indonesia, kerana Indonesia pada ketika ini sedang membawa nama Asia Tenggara untuk diperjuangkan di Piala Dunia. Membawa obor Asia Tenggara. Bukan sekadar obor negara Indonesia sahaja, tetapi mereka juga adalah representasi aspirasi Asia Tenggara. The dream of Southeast Asians berada di tangan Indonesia pada ketika ini, dan mereka sedang mengangkat obor itu dengan penuh bertanggungjawab pada ketika ini. Oleh kerana itu, aku nak kekal optimis. Aku tahu persalinan jurulatih ini seperti yang kita borak bila keputusan itu baru saja dilakukan. Persalinan jurulatih ini mencetuskan banyak kritikan, tapi buat masa sekarang, ya memang Indonesia satu-satunya negara yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia dengan catatan yang sangat baik. Ya jelas ya guys. Jadi
selain Indonesia memang sudah ada tim Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam yang pernah lolos ke round 3 sebelum Indonesia ini guys ya. Pertama itu kalau nggak salah Thailand ya, nggak lama Vietnam, tapi mencatatkan hasil yang sangat buruk, selalu kalah. Tapi Indonesia baru kali ini atau negara Asia Tenggara yang lolos ke round 3 mencatatkan poin-poin, dapat poin ya guys, 3 poin, 6 poin, bahkan sampai sekarang ini udah dapat 9 poin. Ketika Thailand dan Vietnam itu hanya paling banyak itu 4 poin, itu Vietnam guys. Jadi Thailand itu cuma berapa poin kemarin, orang selalu kalah di round 3 hanya mampu bersaing di round 2, dan ketika masuk ke round 3 itu babak belur semua tim Vietnam dan Thailand. Namun Indonesia beda. Indonesia salah satu tim Asia Tenggara yang benar-benar stabil guys ya, maksudnya bisa gitu bersaing di round 3 ini dengan negara-negara besar seperti Australia, Jepang ya kita tahu sendiri, terus langganan-langganan Piala Dunia lainnya seperti Arab Saudi, bahkan Bahrain dan Cina yang pernah masuk Piala Dunia juga pernah ya guys. Kalau Bahrain memang belum pernah. Mampu bersaing di grup C ini yang dibilang itu grup neraka guys di kualifikasi round 3 Piala Dunia. Oke guys, persalinan itu dah dilakukan. Tak ada fungsi kalau kita nak pandang balik semula kepada patut dikekalkan, tak. It is already done. We have to move on. We have to accept. Kalau gagal di masa depan, mungkin kita boleh revisit dan bicarakan semula. Tetapi buat masa sekarang, aku hanya kekal optimis dengan satu perspektif yang penting. Rata-rata pemain yang ada dalam skuad kebangsaan Indonesia pada ketika ini memiliki darah Belanda. Datang daripada struktur bola sepak Belanda, biasa dengan corak permainan Belanda, biasa dengan budaya komunikasi Belanda. Belanda ni kalau kita sedia maklum, the Dutch communicate very honestly. It's a very, cara mereka berkomunikasi itu sedikit lain daripada budaya-budaya lain. For worse. For better or for worse. Itu bergantung kepada interpretasi masyarakat umum. Dan bagi aku, bila ada komposisi yang dipenuhi dengan pemain-pemain yang datang daripada satu budaya ni, mereka dah jadi budaya dominan dalam pasukan. Rizky Ridho, Asnawi semua masih ada, tetapi they are the minority culture. The majority culture adalah the Indonesian Dutch culture, kan? Dan untuk hang mencari kesinambungan, untuk hang menyatu padukan semua benda ni, dan untuk hang membentuk satu semangat berpasukan yang akan berjuang berhabis-habisan untuk membawa bendera Indonesia ke Piala Dunia, jangkaan aku adalah bahawa Patrick Kluivert could be that guy. Tanggungjawab terbesar dia is not just tactics sekarang ni. Tanggungjawab terbesar dia adalah untuk membina satu squad spirit yang penting untuk diterjemahkan di atas padang. And apa yang akan membantu adalah dua. First and foremost, the fact that he is Dutch, right? Dia datang daripada latar belakang yang sama dan semuanya. Tetapi juga yang kedua adalah kerana dia adalah Patrick Kluivert. Majoriti pemain-pemain yang bermain bersama skuad Indonesia pada ketika ini membesar menonton Kluivert, membesar mengidolakan Kluivert, dan sekarang mereka berkemampuan bermain di bawah Kluivert. Harapan aku adalah bahawa that symbiotic relationship. Ya guys, jadi itulah beberapa pundit di Malaysia atau pengamat sepak bola di Malaysia itu membicarakan tentang perkembangan yang signifikan timnas Indonesia ketika masuki round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang kita tahu sendiri ya bahwa tim-tim Asia Tenggara ketika berada atau masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia itu selalu babak belur seperti Vietnam dan Thailand. Tapi Indonesia beda guys. Indonesia menorehkan hasil yang sangat positif dan sangat baik guys. Jadi untuk bisa melaju selanjutnya atau round keempat atau mungkin bisa jadi lolos otomatis ke Piala Dunia guys. Hanya Indonesia di negara-negara Asia Tenggara yang bisa mencatatkan hasil baik di kualifikasi Piala Dunia guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman pecinta sepak bola tanah air. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.